فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke 143. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang sangat bodoh, sufaha ini lebih buruk dari juhala, sangat bodoh. Kalau Indonesia bilang apa itu? Orang-orang yang tolol. Sini apa? Orang-orang bangang mungkin ya. Intinya lebih parah dari bodoh. Orang-orang yang sangat bodoh dari kalangan manusia akan mengatakan, akan bertanya, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap kepadanya, menghala kepadanya. Alaiha jangan diartikan ada di atasnya. Jelas kita tidak di atas kiblat dari sisi apa zahirnya, tapi menghala ke sana. Cara beribadah adalah ke sana yang sudah menjadi tradisi. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Rasulullah, yaitu jawab sebagai berikut, hanya milik Allah lah arah barat dan arah timur. Jadi ini terserah Allah mau menjadikan kita menghala kemana di dalam peribadatan. Kita ikut Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Memang itulah ibadah yang benar, ikut Allah Ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah membimbing orang yang Dia kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi para saksi terhadap umat manusia dan agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dulu engkau wahai Rasulullah menghala kepadanya, kecuali agar kami mengetahui mayyattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Siapa yang mengikuti Rasul dan siapakah yang berbalik ke belakangnya. Baik. Jadi memang asal kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tetapi sengaja Allah Ta'ala menjadikan pada ketika Rasulullah SAW masuk ke periode Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan pertama itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis untuk nanti diuji umat manusia siapa yang mau ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah mengembalikan ke kiblat yang sebenar, kiblat Nabi Ibrahim dan kiblat seluruh nabi, dan untuk menampakkan siapa yang ternyata dia akan berbalik ke belakang. Ternyata selama ini walaupun kiblatnya sama, tetapi bukan karena ikut Nabi, sekedar ikut tradisi saja. Ketika Nabi memansuhkan atau bahkan Allah yang memansuhkan, menghapus kiblat yang selama ini dipakai, kembali ke kiblat Ibrahim, ternyata sebagian orang langsung apa? Langsung berpaling dan tidak suka dan seterusnya. Akan ketahuan siapa yang ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul, dan siapa yang ternyata sekedar ikut tradisi, ikut adat istiadat nenek moyang saja.
Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Innya di sini bukan in syartiyah tapi mukhaffafah minas saqilah. Innaha kanat. Sesungguhnya kiblat itu benar-benar terasa berat kecuali bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Apa yang berat? Yaitu merubah tradisi. Itu memang berat. Berapa banyak orang yang lebih rela tunduk patuh kepada tradisi nenek moyang, padahal tak mampu melindungi mereka dari mara bahaya, bahkan dari wabah-wabah virus saja tak mampu apa-apa nenek moyang. Baik, hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari itu. Tapi tak mau tunduk patuh pada Allah. Makanya ini terasa berat, karena memang merubah tradisi itu berat bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Makanya hanya orang yang mendapatkan hidayah untuk setia pada Allah yang mau melepaskan diri dari tradisi-tradisi yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Yang sudah dimansuh tentunya bukan lagi menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu sholat kalian ke Baitul Maqdis, sebagaimana pendapat ijma' para ulama. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar penuh belas kasihan dan sangat menyayangi umat manusia. Jadi Allah membalikkan kiblat atau memindahkan kiblat itu justru di dalamnya ada rahmat. Dan cabaran-cabaran, ujian-ujian itu ada rahmat. Yang penting apa? Kita setia pada Allah, bukan malah menjauh. Baik, sebelum masuk ke tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faidah dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya ayat yang pertama yang sayaqulu sufaha ini mencakupi mukjizat, juga hiburan, serta mendatangkan ketentraman bagi hati-hati kaum mukminin. Baik, apakah beliau akan menjelaskan sisi mukjizatnya? Jelas sisi mukjizatnya adalah yaitu Allah membicarakan peristiwa yang akan datang. Sayaqul, ini sin litanfis menunjukkan itu belum terjadi, tapi Allah memberitahu akan terjadi yang seperti itu. Ini mukjizat. Baik. Dan juga apa? Allah menyebutkan tentang yaitu akan adanya bantahan, serta Allah telah memberikan jawabannya dari 3 sisi. Dan Allah menyifati orang yang menentang dalam masalah ini, membantah dalam masalah ini dengan apa? Yaitu sebagai orang-orang yang sangat bodoh tadi. Dan Allah juga di dalam ayat ini menyebutkan sifat seorang muslim yang tunduk patuh kepada hukum Allah Ta'ala, yaitu apa? Sifat orang yang tunduk patuh kepada hukum Allah Ta'ala yang bersifat diniyah. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang sangat bodoh akan membantah, akan menentang. Mereka adalah orang yang tidak mengetahui kemaslahatan diri mereka sendiri. Makanya dikatakan sangat bodoh. Di balik ini ada hikmah yang besar, di balik masalah pemindahan kiblat. Ada kemaslahatan yang sangat besar, tapi mereka sangat tak paham tentang masalah itu. Karena tidak tunduk patuh pada Allah, maka hasilnya memang kebodohan. Bahkan mereka menelantarkan atau menyia-nyiakan kemaslahatan mereka sendiri. Mereka menjual kemaslahatan itu dengan harga yang paling murah,
Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan yang seperti mereka dari kalangan para penentang terhadap hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Baik. Maka dari itu, dan sebabnya adalah bahwasanya kaum muslimin mereka dulu memang diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama mereka tinggal di Makkah. Memang ini khilaf yang di Makkah, yaitu ketika Rasulullah di Makkah itu kiblatnya kemana? Ketika beliau sholat di Masjidil Haram, sholat di dekat Ka'bah, di hadapan Ka'bah, apakah beliau menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap kemana? Memang ini khilaf. Baik. Tapi minimalnya adalah apa? Ketika di Madinahnya jelas menghadap ke Baitul Maqdis. Adapun kalau ketika Nabi ketika di Mekah, kalau kita ikut pendapat beliau di sini yang rajih memang sejak awal kiblatnya adalah menghala ke Baitul Maqdis. Sementara juga telah sahih Rasulullah sholat menghala ke Ka'bah. Berarti bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu boleh jadi Rasulullah menjadikan Ka'bah itu di tengah antara beliau dengan Baitul Maqdis setiap kali sholat. Jadi tidak kontradiksi. Karena apa? Terlalu mustahil ketika Rasulullah di hadapan Ka'bah justru membelakangi Ka'bah menghadap ke Baitul Maqdis, itu mustahil. Berarti apa? Beliau memilih menyeberang, yaitu menjadikan Ka'bah itu di tengah antara beliau dengan Baitul Maqdis ketika sedang sholat. Kemudian disebutkan di sini, kemudian setelah hijrah ke Madinah selama setahun ditambah dengan setengah, berarti apa? 1,5 tahun. Berarti berapa? Sekitar 18 bulan itu. Tatkala Allah Ta'ala ini bukan lama tapi 5. Karena Allah Ta'ala di dalam peristiwa-peristiwa itu ada hikmah-hikmah yang akan Dia sebutkan sebagiannya. Dan hikmah tersebut menuntut untuk Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk nanti menghala ke Ka'bah. Maka Allah mengkabarkan bahwasanya pasti nanti orang-orang yang sangat bodoh akan mengatakan ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka ada di atasnya, yang mereka menghadap kepadanya, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Maknanya adalah, dan ini sama aja, cuma beliau pakai lafaz-lafaz yang lain. Ma artinya ayu syai', apakah, sama kan, sama aja. Ya, sorofahum ini sama dengan wallahum, maknanya sama, memalingkan mereka dari kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Di dalam penentangan tadi terhadap hukum Allah dan juga penentangan terhadap syariat, keutamaan serta kebaikan Allah, yaitu apa? Di dalam peristiwa, dalam pertanyaan itu ada penentangan terhadap hukum Allah dan syariatnya, juga ada penentangan terhadap kurnia dan kebaikan Allah. Maka Allah menghibur mereka, yaitu menghibur kaum muslimin, dan Allah mengkabarkan tentang memang itu akan terjadi pembangkangan dan penentangan dari orang-orang yang jahil. Makanya masuk dalam kaidah di kalangan orang-orang Arab, dan ini ma'ruf, insya Allah sedunia pun ma'ruf. Apa itu? Man jahila syai'an adah. Orang yang tidak tahu sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu itu. Cenderung apa? Akan mengingkari dan memusuhi karena tidak tahu. Makanya dikatakan sufaha di sini. Memusuhi sesuatu padahal ini datang dari Allah Ta'ala. Kata beliau, dan Allah menyebutkan bahwasanya pembangkangan dan penentangan ini hanyalah terjadi dari orang yang memiliki sifat kebodohan, yang sedikit akalnya, sedikit kesabarannya, dan sedikit agamanya.
Seandainya dia sabar, dia akan bertanya baik-baik, tidak langsung membangkang dan menentang. Dia tanya dulu apakah memang ada wahyu, apakah ada dalil dan sebagainya. Tidak langsung membangkang dan memusuhi. Maka mereka itu ini berarti, maka janganlah kalian wahai kaum muslimin peduli pada mereka, jangan ambil berat terhadap pembangkangan mereka itu. Karena telah diketahui apa punca, apa sumber dari ucapan ini. Sumbernya apa tadi? Puncanya adalah kejahilan mereka. Maka orang yang berakal tidak ambil berat terhadap penentangan orang yang sangat bodoh itu, dan tidak perlu terlalu memikirkannya di dalam benaknya. Beliau kemudian mengatakan, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menentang hukum-hukum Allah kecuali orang yang sangat bodoh, orang yang jahil, dan orang yang memang dia pembangkang. Karena hukum Allah dijamin, dia datang dari zat yang maha tahu, hasilnya pasti bagus. Yang menentang, memusuhi, meremehkan berarti dia yang jahil, berarti dia yang bodoh walaupun sudah sekolah setinggi apapun misalkan. Adapun orang yang rasyid, orang yang terbimbing, yang lurus, orang yang mukmin dan berakal, maka dia akan menyambut hukum-hukum dari Rabb-nya itu dengan penerimaan, dengan kepatuhan dan taslim, yaitu tunduk patuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak sama sekali. Ini makana menunjukkan apa? Betul-betul sangat tidak layak. Tidak layak sama sekali bagi mukmin lelaki dan juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, kemudian mereka memiliki pilihan dari urusan mereka, sengaja memilih yang lain, tidak mau ikut syariat Allah. Ini bukan sifat orang mukmin ataupun mukminah. Dan juga ayat yang lain, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, sampai akhir ayat. Juga dalam firman Allah Ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru menuju kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu menetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Inilah mukmin yang sebenar, inilah mukmin yang memenuhi syarat. Baik. Ternyata ayat tadi walaupun pembicaraannya adalah tentang kiblat, tapi memang dia bersifat umum. Yang menentang hukum Allah berarti dia sangat jahil dan keimanannya itu rusak. Baik, ini adalah tafsir dan tadabbur yang bagus dari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kemudian kata beliau, di dalam firman Allah Ta'ala As-Sufaha, ini sudah mencukupi kita dari bantahan terhadap ucapan mereka. Tak perlu kita membantah panjang lebar, tinggi rendah dan sebagainya, mendatangkan hujah yang banyak. Sekedar ayat ini saja itu sudah menjadi bantahan bahwasanya orang yang mengucapkan ini Allah menghukuminya sebagai orang yang safih, yang sangat bodoh. Nah, itu sudah bantahan. Allah yang menetapkan kiblat tahu-tahu ditentang, berarti apa? Nah, Allah sudah menetapkan vonis orang ini safih. Itu sudah bantahan yang sangat berat kalau mereka memahami itu. Kemudian kata beliau di sini, dan ini sudah cukup sehingga kita tidak perlu menoleh, tidak perlu mempedulikan dan mengambil berat dari ucapan-ucapan orang jahil tadi, karena kita tunduk patuh pada Allah. Tetapi Allah Ta'ala sekalipun dia sudah mencukupi dengan bantahan tadi,
Allah tidak membiarkan syubhat itu terus berlangsung sehingga dia menghilangkannya. Dan ini nasihat yang baik. Kalau kita sudah tahu kebenaran dengan dalilnya, memang kita tidak perlu peduli dengan syubhat-syubhat, dengan pembangkangan. Tetapi tidak terlalu peduli bukan berarti kita biarkan syubhat itu ada di masyarakat. Syubhat itu boleh jadi malah akan meracuni para pelajar, meracuni para pemuda-pemudi dan sebagainya. Kebatilan, syubhat-syubhatnya itu wajib untuk dibantah, wajib untuk bongkar kesalahannya agar orang tahu, oh ini memang salah, ini memang batil. Tayyib. Itu menunjukkan pentingnya menulis kitab-kitab bantahan atau ceramah-ceramah yang berisi bantahan terhadap syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada, agar masyarakat dan yang lainnya mereka memahami dari sisi mana kesalahannya dan seterusnya. Lebih jelas lagi diperinci dan seterusnya. Kemudian sehingga Allah menghilangkan kerancuan tadi dan menyingkapkannya dari apa yang akan datang ke sebagian hati-hati orang, hati-hati umat manusia berupa apa? Berupa penentangan tadi. Karena kalau tidak dijelaskan, boleh jadi sebagian orang yang baru masuk Islam pun ragu, karena terkadang syubhat itu kata-katanya manis dan nampak masuk akal. Makanya perlu dijelaskan agar tidak masuk ke dalam hati-hati sebagian orang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Rasulullah. Baik, berarti apa? Membantah itu penting. Membantah sesuatu yang perlu dibantah ini penting. Jangan dibiarkan kebatilan dengan syubhatnya itu merajalela. Kalau ini saya bilang merajalela ya, tersebar. Maka ucapkan untuk menjawab mereka, wahai Rasulullah, lillahil masyriqu wal maghribu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Hanya milik Allah lah arah barat dan timur, timur dan barat. Allah membimbing orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Maknanya adalah apabila arah timur dan barat itu kepunyaan Allah, maka tidak ada satu arah pun yang keluar dari kepemilikan Allah Ta'ala. Bersamaan dengan itu, Allah membimbing orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, di antara bimbingannya adalah bimbingan Allah kepada kalian untuk menghadap ke kiblat yang ini, yang mana dia itu adalah bagian dari agama nenek moyang kalian, yaitu Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyelisihi agama yang benar dengan alasan ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, sebenarnya mereka menyelisihi nenek moyang yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Orang-orang Yahudi memang mereka tidak mau tidak mau menghala ke Ka'bah. Mereka membuat bid'ah dengan apa? Menghadap ke Sahrah, batu karang yang di Palestina itu, ke arah Baitul Maqdis. Orang-orang Nasara mereka menyelisihi Yahudi, tapi juga tidak mau menghadap ke kiblat yang ada di Jazirah Arab, yaitu yang di Ka'bah, yaitu Ka'bah yang di Jazirah Arab itu. Mereka memilih ke timur. Tatkala Rasulullah SAW berpaling dari kiblat mereka, maka mereka marah dengan alasan ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Ternyata mereka lah yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Karena apa? Nenek moyang mereka itu baru berapa tahun nenek moyang yang membuat bid'ah, baru beberapa ratus tahun saja. Atau ya sudah, misalkan orang Yahudi beberapa ribu tahun lah dikatakan. Tapi nenek moyang yang lebih atas lagi, yaitu Nabi Ibrahim, justru kiblatnya itu adalah ke Ka'bah yang telah beliau tinggikan itu di Makkah. Jadi, dan ini berlaku sampai sekarang. Seringkali orang yang mengatakan kalian menyelisihi nenek moyang, bahkan kalianlah yang menyelisihi nenek moyang. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah justru ikut nenek moyang yang lebih tua dari nenek moyang kita semua, yaitu Rasulullah dan para sahabat zamannya jauh lebih tua. Kalau dikatakan perlu apa? Melestarikan ajaran dan tradisi nenek moyang, ambil nenek moyang yang lebih tua. Kenapa Mas? Ya, cari yang muda-muda.
Dan kalian sendiri menghina, oh anak muda begini, kalian baru masih muda, suka menyelisihi orang tua. Tayyib, marilah kita sama-sama ke orang tua yang lebih tua lagi. Nah, dari situlah kita akan tahu siapa yang sebenarnya setia pada ajaran nenek moyang dan siapa yang justru menyelisihi nenek moyang. Kami justru mengikuti nenek moyang, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ikut nenek moyang yang lebih tua lagi dari semuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Semua dalam artian karena ini perselisihannya adalah antara para pengikut orang-orang yang mengklaim ikut Nabi Ibrahim, orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang musyrik Makkah. Semuanya mengaku apa? Mengikuti nenek moyang, yaitu Ibrahim. Ternyata yang betul-betul ikut nenek moyang adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling layak untuk dekat dengan Ibrahim, nenek moyang tertinggi dari 3 golongan itu, adalah orang yang memang mengikuti Ibrahim dan Nabi ini, Nabi Muhammad, dan demikian pula orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Baik. Ternyata nenek moyang yang tertinggi itu Nabi Ibrahim, dan yang ikut nenek moyang yang sebenar justru adalah Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Nah, yang lain-lain ternyata nenek moyangnya baru berumur muda-muda saja. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.